Semuanya benci sama Nabi Muhammad. Padahal suaminya adalah pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Dia adalah istri dari Abu Lahab, Ummu Jamil. Ibu saya sekalian, satu hari ketika sesudah turun tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan sungguh dia telah celaka. Saya selana randa Lahab, kata Allah. Nanti ini Abu Lahab ini bakalan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wamratuhu, sama bini-bininya tuh sekalian. Ummu Jamil tersinggung, marah besar. Dia bilang, wih sembarangan aja nih Muhammad sama Tuhannya nih. Saya dikata-katain enak aja. Sesudah dengar ayat itu dia pergi nyari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, Nabi lagi duduk bu di dekat Ka'bah. Berdua sama Sayyidina Abu Bakar. Ummu Jamil mau ngelabrak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ngelabrak nih dengan keringetan, dengan kepanikan dan kemarahan, nyari-nyari apa nih yang bisa buat dia pakai sebagai senjata. Diambil batu bu, seukuran kepala orang, bakal lebih gede dari itu. Dibawa tuh batu. Kemudian dia deketin Sayyidina Abu Bakar yang hari itu lagi adep-adepan sama Nabi Muhammad. Dia bilang, "Hei Abu Bakar, mana tuh temen kamu tuh Muhammad? Saya dengar dia udah ngata-ngatain saya. Kalau saya lihat dia saat ini, saya akan kepruk kepalanya pakai batu ini. Saya akan pukul kepalanya pakai batu ini." Sayyidina Abu Bakarnya bingung. Dipandanginya wajah Nabi Muhammad. Kemudian dipandanginya Ummu Jamil. Ini gimana sih nih? Yang dia cari ada di hadapan saya, pikir Sayyidina Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil tidak melihatnya. Matanya cakep. Matanya cantik. Tapi apa arti matanya yang cantik jika Nabi Muhammad ada di hadapannya dan dia tidak mampu melihatnya? Dia pergi kemudian. Habisnya dia ngancem-ngancem. Bilangin ya sama temen kamu jangan macem-macem sama saya. Kalau saya ketemu dia dan dia masih tetap macem-macem, saya akan pukul dia pakai batu ini. Dia keluar dari situ. Udah agak jauh, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, ma tarak? Ma ra'at ya Rasulullah?" Tuh cewek gak melihatmu wahai Rasul? Perempuan itu tidak melihatmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan, bagaimana melihat cahaya kedua mata yang buta. Seterang apapun cahaya, kalau matanya buta gak bisa lihat. Kita jangan sampai jadi orang yang buta mata hati kita. Khawatir nanti di hari akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Saya doain buat semua yang hadir di majelis ini dan keluargamu sekalian. Semoga semua dari kita dan keluarga kita, tidak ada yang Allah halangkan matanya dari memandang wajah indah Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Semoga semuanya bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Sampai matanya bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Telinganya bisa dengar suara Nabi Muhammad. Hidungnya bisa nyium wanginya Nabi Muhammad. Kakinya bisa melangkah tidak jauh dari Nabi Muhammad. Semoga Allah SWT izinkan kita untuk bisa bersalaman dan mencium tangan Nabi besar Muhammad. Syafaat Nabi semoga bisa kita dapatkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan paling dekat, paling cepat buat mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nih bulannya.
Rabiul Awal. Mesti ngapain Ustazah di bulan Rabiul Awal? Ada beberapa hal yang kamu mesti kerjakan. Yang nomor 1 Bu, yang paling gampangnya, coba diaturin sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Cobain. Toh gak ada ruginya ini. Cobain aja. Selama bulan Rabiul Awal misalnya kamu aturkan, saya nggak mau tidur 1 hari itu kecuali sesudah baca sholawat kepada Nabi Muhammad 300 kali. Pokoknya 24 jam tiap harinya harus ada sholawat 100 kali saya baca misalnya. Sholawatnya sholawat apa? Terserah kamu aja. Mau baca sholawat Fatih boleh, sholawat Tibil Kulub boleh, sholawat Kamilah atau sholawat Nariyah boleh, sholawat apa lagi? Iya itu tadi Tibil Kulub. Dan saya sebut apa lagi? Hah? Sholawat Jibril boleh. Sholawat apa aja yang kamu hafal, yang kamu mudah, kamu baca banyak-banyak. Ustazah saya senengannya sholawat yang pendek-pendek aja, soalnya suka lupa kalau yang panjang-panjang. Boleh. Kayak gimana? Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendek. Tapi ya kalau pendek bacanya jangan 100, sedikit kan. Sebentar. 1000 misalnya tiap hari. Selama bulan Rabiul Awal aja dah. Selama bulan Rabiul Awal aja. Kamu niatkan tiap harinya. Dan kamu akan lihat lewat Rabiul Awal rasanya beda, teman-teman. Lihatin aja. Ada sambungan lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Ada rasa yang tidak biasa. Ada kemudahan-kemudahan dalam urusan. Ada hati yang lebih terjaga. Ada dosa yang lebih takut buat kamu kerjain. Ada ibadah yang asalnya kamu berat kerjain jadi ringan. Kamu liatin aja. Dawamkan, istiqomahkan, baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad selama bulan Rabiul Awal dan kamu akan lihat hasilnya. Saudaraku sekalian saya muliakan, banyak ulama nambahin jumlahnya. Ada yang sampai 40 hari. Jadi 30 hari bulan Rabiul Awal, kemudian nambah 10 hari dari bulan Rabiul Tsani. Ada juga yang nambahinnya 2 bulan, Rabiul Awal sama Rabiul Tsani. Dan kamu akan lihat hasilnya. Niatin dari sekarang. Saya mau ngerjain nih. Niatin. Kamu niat dari sekarang mau sholawat apa yang kamu baca. Dan kamu istiqomahkan selama bulan Rabiul Awal. Dan juga Rabiul Tsani. Insya Allah. Subhanallah Bu. Saya ajarin sholawat ini sebagai amalan kepada orang-orang yang saya kenal. Dan subhanallah, gak ada yang pernah kecewa. Ada beberapa waktu lalu teman saya cerita, ada temennya suaminya kena tangkep polisi. Kemudian minta tebusannya sekian ratus juta. Dia tanya sama teman saya mesti ngapain ya? Diajarin sama teman saya, baca aja nih sholawat ini nih. Ustazah Halimah ajarin. Kalau ada hal-hal yang berat-berat suruh baca sholawat ini. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah.
Artinya Allah limpahkanlah salawat kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Qadaqat hilati, telah sempit jalanku. Udah buntu nih jalannya, udah gak ngerti lagi mau ngapain. Adrikni ya Rasulullah, tolong selamatin saya dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Syafaati saya, tolongin saya wahai Rasulullah. Dia amalin. Ustazah ini minta tolong sama Nabi Muhammad. Iya, dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Bukannya gak ada yang bisa ngasih pertolongan kita kecuali Allah, betul? Betul. Akan tetapi Allah memberikan kepada orang-orang tertentu, terutamanya para nabi-nabinya, kemampuan, jatah untuk bisa memberikan pertolongan. Ini yang disebut dengan nama syafaat. Semuanya dari Allah SWT, Allah yang ngasih. Sama aja kayak rezeki, ini kan semuanya punyanya Allah. Tapi kan ada orang-orang yang dikasih duit, dikasih rezeki lebih banyak misalnya. Ma Allah SWT, orang yang miskin, orang yang susah bisa minta sama dia. Kan begitu. Sama halnya dengan urusan yang ini juga sama. Yang punya pertolongan Allah SWT, tapi Allah memberi kepada hamba-hamba yang dia cintai berupa syafaat ini, sehingga dia bisa memberikan jatah pertolongan Allah SWT tersebut kepada seseorang yang meminta kepada Allah dengan keberkahan dirinya. Jadi dia pun baca salawat itu. Banyak-banyak dia baca, Bu. Sehari, 2 hari, 3 hari. Itu mereka pertamanya minta tebusannya itu tambah naik. Dari yang mungkin 100 juta yang naik jadi 200 juta. Dia nggak mau, tetap nggak mau bayar. Suaminya bujuk-bujukin dia, telepon, tolongin dong, tolongin saya. Kamu kan uangnya ada. Dia tetap nggak mau ngasih. Selebihnya dia terus saja dia baca sholawat itu tiap hari beribu-ribu kali. Subhanallah. Dapat hari kelima, suaminya pulang gitu aja. Tanyain, kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain, udah dibebasin begitu aja. Subhanallah, subhanallah. Enggak ada yang enggak beres, Bu, pakai salawat. Itu yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau bilang, enggak ada permasalahan di dunia ini enggak selesai pakai salawat, enggak ada. Enggak ada, selesai semua pakai salawat. Ada ustazah, saya punya masalah, saya udah banyakin salawat, enggak kelar-kelar juga, kurang banyak. Banyakin lagi. Sambil tentu saja perintah Allah jangan dilanggar, dosa-dosa ditinggalin. Lah kalau kamu pergi baca sholawat, tapi perintah Allah kamu tinggalkan, sholat duhur kagak, sholat asar enggak, tapi kerjaannya yang penting kan saya udah sholawat, yang penting saya udah sholawat. Masalah-masalah kok nggak kelar nih, Ustaz Ali mah bohong nih. Enggak, Bu, perintah Allahnya kamu kerjakan. Tuh orang yang baca sholawat tapi enggak ngerjain perintah Allah, kayak orang pakai kerudungan tapi enggak pakai baju dah. Ya kan gitu. Yang wajib malah dia enggak kerjain. Enggak gitu ceritanya, Bu. Nah, jadi dikerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Tambahan amalan sunnahnya adalah dengan membaca sholawat. Insya. Ini saya ulang-ulang ini. Insya. Biar kamu niat benar-benar di dalam hatimu. Ya, saya mau baca sholawat selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Saya mau tertibin nih urusan. Karena memang kita punya urusan nih kan banyak ya, Bu ya. Nggak ada orang hidupnya ideal tuh, nggak ada. Pasti ada aja susahnya. Karena ada yang susah bagian urusan suami, ada yang susah bagian urusan anak, ada yang susah bagian urusan rezeki, ada yang susah bagian urusan dijahatin orang, ditipu, ada aja.
Hidup memang satu paket. Nah biar kita nih saat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan, kita berhasil melewatinya, maka pakai senjatanya namanya sholawat. Insya. Yang kedua, kamu kalau kepengen deket sama Nabi Muhammad SAW, kerjain sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, kerjain. Nggak usah yang gede-gede. Siapa di antara kita yang mampu ngerjain sunnahnya Nabi yang besar-besar? Nggak ada. Itu mah kelas-kelasnya sahabat Nabi Muhammad. Bangun malam sampai bengkak telapak kaki. Ibu-ibu kalau bengkak sih, palingan gara-gara asam urat, hipertensi, ibu ya, atau gara-gara gula darah, kesleo, nah kayak gitu aja kita. Diabetes tuh juga kadang bikin kaki bengkak. Tapi gara-gara kebanyakan sholat malam, nggak ada nih rupanya di sini. Muka-mukanya nggak ada yang begitu tuh di sini. Betul? Sholat subuh ada yang terlambat apa enggak nih? Enggak ya, insya Allah ya. Ya Allah. Bu, hidupkan sunnah. Enggak usah yang besar-besarnya, kita nggak mampu. Sekurangnya yang kecil-kecilnya deh. Apaan sudah yang kecilnya tuh? Kayak misalnya kamu nggak sanggup bangun malam sampai bengkak telapak kaki, sekurangnya 2 rakaat, 4 rakaat, atau sekurangnya 7 rakaat sholat witir kamu sholatkan sebelum adzan subuh. Bangun sebelum subuh, walaupun 1/4 jam, walaupun setengah jam. Kamu tengadahkan tanganmu, kamu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah kaki kanan, keluarnya kaki. Hadir di majelis dengan adab-adabnya kamu pakai, dengerin kajian dengan benar, yang khusyuk. Itu semuanya merupakan bagian dari sunnahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada saudara, berbuat baik kepada keluarga, bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan jangan sambil berdiri, makannya sambil, jangan pakai tangan kiri, pakainya tangan. Sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang zaman kecil kita masih kerjain, udah gede-gedean lupa. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zaman anak kita kecil tuh, zaman kita kecil kita mesti amalin. Anak kita kecil kita ajarin. Giliran anak kita gede dia lupa, emaknya juga lupa. Banyak yang begitu. Yuk nih di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani kita hidupkan lagi. Kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bu, itu karunia Allah. Kalau kamu dikasih sama Allah, hidupnya itu deket sama sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Kamu ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad yang kamu mampu gitu. Kamu periksa setiap kamar mandi, pastikan kakinya kaki kiri, masuknya keluarnya kaki kanan. Yang hal-hal kayak beginian nih, kalau kamu diberi kemudahan, itu merupakan pertanda Allah cinta sama kamu. Enggak semua orang dikasih kayak begitu. Enggak semua orang dikasih kayak gitu. Andai kamu dikasih kayak begitu, dekat sama Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi. Ini di bulan Rabiul Awal kita periksa lagi nih sunnah-sunnahnya yang kemarin-kemarin terbengkalai, kita hidupkan kembali. Sunnah tersebut sambilan. Setiap kali masuk kamar mandi kaki kiri kita bilang, ya Rasulullah,
Saya dengan kau masuk kamar mandi kaki kiri, saya pun juga kaki kiri biar mirip kaki saya dengan kakimu wahai Rasul. Luarnya kaki kanan ya Rasulullah biar mirip kaki saya sama kakimu wahai Rasul. Nanti gitu juga sebelum tidur pergi wudhu. Ya Rasulullah, saya dengar kau berwudhu sebelum tidur. Saya juga wudhuan Rasulullah sekarang nih sebelum tidur. Biar tidur saya mirip dengan tidurmu wahai Rasulullah. Miringnya kaki kanan, miringnya badannya ke arah kanan. Ya Rasulullah, biar mirip diri saya dengan dirimu. Karunia ibu-ibu saudara sekalian, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala memiliki kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam urusan-urusan yang kecil. Saya ingat saya punya teman seorang ustazah di Australia. Namanya Ustazah Ibtisam. Satu waktu beliau datang ke Indonesia, dia cerita. Dia bilang saya sekarang banyak mentalkin orang-orang Australia masuk Islam. Mualaf. Alhamdulillah katanya Islam mulai naik di negeri-negeri barat sana ya. Dia bilang hampir setiap hari Jumat, kadang juga nggak harus Jumat, saya mentalkin yang laki-laki dengan ustadz, yang perempuan ditalkin tempat saya nih. Di masjid, tapi yang talkin beliau itu kalau perempuan. Dia bilang satu hari ada satu keluarga masuk Islam. Bapak, ibu mempunyai anak-anak yang sebagian anaknya masih kecil-kecil. Saya pun mentalkin mereka semuanya masuk Islam. Itu ibu, dia bilang, sejak dia masuk Islam, kerjaan tiap hari teleponin saya mulu. Nanya macem-macem. Ustazah, Nabi Muhammad kalau makan gimana? Ustazah, Nabi Muhammad kalau mau keluar rumah kayak gimana? Ustazah tanya mulu tentang Nabi Muhammad. Dia bilang satu hari si ibu ini telepon saya subuh-subuh. Saya baru habis selesai sholat subuh, telepon berdering, saya angkat dari si ibu itu. Dia bilang, Ustazah, anak saya sakit gigi. Saya bilang, iya. Kalau gitu kamu bawa aja, saya bukan dokter gigi. Saya nggak ngerti caranya ngadepin anak sakit gigi. Dia bilang bawa aja ke dokter gigi. Dia bilang akan Ustazah, saya akan. Ibu tolong jangan foto ibu ya. Dia bilang saya akan pergi ke dokter gigi nanti kalau pas waktunya dokter gigi buka praktek jam 8 pagi, itu kan masih subuh. Saya cuman mau nanya sama Ustazah, Nabi Muhammad pernah sakit gigi gak? Saya bilang, waduh saya nggak pasti Nabi Muhammad pernah sakit gigi apa enggak, tapi yang pasti Nabi Muhammad pernah tanggal giginya. Dan Nabi Muhammad juga pernah sakit-sakit yang lain, sakit kepala dan seterusnya. Dia bilang, Ustazah, Nabi Muhammad kalau sakit gigi atau sakit yang lain, apa yang Nabi Muhammad baca, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Biar anak saya sebelum pergi ke dokter gigi udah saya ajarin dia ngerjain sunnahnya Nabi Muhammad. Saya ajarin sama dia, Nabi kalau sakit baca Alhamdulillah ala kulli hal. Dia tanya lagi, apa artinya Ustazah? Artinya Allah terima kasih kepadamu, ya Allah terima kasih kepadamu ya Allah atas keadaan apapun yang kau berikan. Wah Masya Allah ya Ustazah, Nabi Muhammad dikasih sakit aja masih tetap terima kasih sama Allah. Akan saya kerjakan Ustazah. Ini sekarang nih saya mau ajarin anak saya Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih Ustazah. Dia bilang karena penasaran sama keluarga ini dan karena sayang sama mereka nih, saya ngerasa kayak sering diajarin sama keluarga ini. Dia bilang akhirnya satu hari saya memutuskan untuk datang ke rumahnya. Saya datang ke rumah dia di hari yang suaminya lagi pergi kerja. Datang ke apartemennya, dia bilang, saya pun ngobrol sama dia sebab dia masuk Islam dan seterusnya.
Dia bilang sampai akhirnya lagi tengah-tengahan bicara nih, tiba-tiba dia bilang, maaf ustazah, saya harus antiin ustazah, sebentar aja ustazah, sebentar. Saya pikir darurat apa gitu, saya pikir dia mungkin lupa buat matiin kompor atau lupa nyabut setrikaan. Saya kirain ada hal darurat apa gitu, karena dia bilang bukan nggak sopan ustazah, maaf ya ustazah, saya tinggal dulu ustazah. Dia ternyata sambilan ngobrol itu gede ngeliat anaknya. Anaknya kecil umur 4 tahun, 5 tahun masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dibuka pintu kamar mandi, dikeluarin lagi anaknya. Dia bilang, nak, mama tadi lihat kamu masuk kamar mandi pakai kaki kanan. Dia bilang, nak, mama ajarin kamu kalau masuk kamar mandi kaki apa? Kaki kiri mama. Yang mana kaki kiri nak? Yang ini mama. Oke. Sekarang kamu ulangin lagi, kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri mama. Biar kenapa nak? Biar kaki saya mirip kaki Nabi Muhammad mama. Biar apa nak? Biar nanti di akhirat saya ada di belakang Nabi Muhammad mama. Bagus. Masuklah kembali nak. Mama akan liatin kamu dari sini. Dia bilang subhanallah. Dia bilang sama saya Ustazah Ibtisam, Ustazah Halimah, saya banyak dapat pelajaran dari para mu'allaf ini. Menghargai Islam lebih daripada kita mampu menghargainya. Kita kadang-kadang Bu ya, Islam dari kecil, jadi kita tuh gak kepikiran banyak hal gitu. Nah mudah-mudahan deh Allah kasih kenal kepada kita keindahan-keindahan Islam. Pelajaran-pelajaran dalam kehidupan Allah terus ajarkan kepada kita sekalian, insya Allah. Yang ketiga Bu, kalau mau dapat berkah-berkahnya maulid, berkah-berkahnya bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kalau ibu dengar ada maulid di mana, ada maulid di mana, hadirin. Saat qiyam, saat berdiri kayak tadi tuh, ibu sampein hajat-hajat ibu bilang, ya Allah, jangan jauhkan saya dari Rasulullah. Jangan jauhkan saya dari Rasulullah. Hari ini saya ikut berdiri hormat untuk ucap salam kepada Nabi Muhammad. Saya berdiri di dunia ini. Ya Allah, di hari akhirat nanti pertemukan saya. Berdirikan saya di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk seindah-indah perjumpaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadir maulid Bu, kayak sekarang nih kita kerjakan nih, ibu saudari sekalian, pakai adab. Salah satu adabnya dengarkan dengan khusyuk, niatkan untuk mengamalkan yang diajarkan, ibu ya, iya kan? Hadir dengan khusyuk. Masalah yang lain tuh Bu, urusan dunia bisa menyusul, nggak jadi soal. Kita hadir, kita dengerin, bagian dari adab. Ibu-ibu saudariku sekalian saya muliakan, bagian dari adab kita untuk menghadirkan hati, menghusyukkan pikiran, sehingga yang turun berhasil kita dapatkan. Saya ingat di majelisnya Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Duror ini Bu. Lagi beliau tengah-tengah ngajar, tiba-tiba ada suara anak kecil nangisnya kayak orang kesurupan. Kayak ngelihat sesuatu yang menakutkan, nangis sampai sekenceng-kencengnya. Orang-orang jadi panik, kayak minta Habib Ali buat berhentiin kajiannya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja. Habis itu nggak lama ada kedengeran suara kuda di dekat situ meringkik sekenceng-kencengnya, ibu-ibu sekalian. Kayak mau lari gitu kudanya. Kayak mereka ngasih isyarat buat Habib Ali buat berhenti dulu aja majelisnya, bagaimana nih kita tenangin kudanya gitu. Tapi Habib Ali lanjut aja terus majelisnya, sampai selesai majelisnya. Habis selesai majelis, udah shadaqallahul adzim, sudah wa'afu minkum gitu ya. Udah selesai nih majelisnya, udah tutup majelisnya. Habib Ali bawa ngasih tahu. Kata Habib Ali, itu tadi ulahnya setan. Setan ketika ngelihat rahmat yang turun banyak,
Setan ketika ngelihat ampunan turun banyak, setan gak mau kamu dapat ampunan tersebut. Pikirnya setan enak aja, segitu gampangnya kamu mau pada dapat ampunan dari Allah. Jangan sampai. Gak bisa, tidak semudah itu kata setan. Jadi setan pun berusaha untuk mengalihkan kalian dari rahmat, mengalihkan kalian dari ampunan, dengan setan menampakkan dirinya kepada anak kecil. Makanya anak kecilnya ada nangis, ketakutan, kayak kesurupan tadi itu. Ketika ngelihat kitanya tetap khusyuk, dia pun berusaha. Dia datang ke kuda, nakut-nakutin kudanya sampai kudanya meringkik ketakutan tadi itu. Dia bilang itu semuanya adalah ulahnya setan yang gak rela kalian dapat turun hujan rahmat, gak rela kalian dapat turun hujan ampunan, hujan ijabah doa turun kepada kita semuanya, kata Habib Ali Habsyi. Nah itu yang sering terjadi di majelis-majelis kita nih Bu. Kita lagi enak-enak, khusyuk dengerin, tiba-tiba diajakin sama tetangga, sama sebelah, pasar keburu tutup. Ustadzanya kayaknya masih mau lama nih, belanja dulu aja yuk. Ya udah, ayo dah, gampang bener, cuman urusan bawang, gampang bener ninggalinnya. Ibu-ibu sekalian,